Hai, benjolan di leher kita itu bisa saja terasa nyeri, namun bisa juga tidak terasa nyeri sama sekali, bahkan disentuh pun tidak terasa nyeri. Meski pada umumnya benjolan di daerah leher itu tidak berbahaya, tapi benjolan di leher dapat menandakan gangguan kesehatan yang serius. Jika kita mengalami benjolan di leher, baik terasa sakit maupun tidak sakit, memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ke dokter ya, agar kita bisa mendapatkan apa sih benjolan itu, sesuatu yang berbahaya atau tidak. Nah, penyebab benjolan di leher itu pertama adalah kelenjar getah bening. Ini adalah penyebab paling umum dan paling sering terdapat pada daerah leher daripada pembesaran kelenjar getah bening di tempat lain. Paling banyak itu memang teraba di daerah leher kita. Kelenjar getah bening mengandung sel-sel yang membantu tubuh kita untuk melawan infeksi dan untuk menyerang sel-sel kanker. Jika kita sakit, ya terutama sakit paru-paru, sakit di tenggorokan, maka kelenjar getah bening kita yang di daerah leher itu akan mengalami pembesaran untuk menghasilkan sel darah putih agar bisa melawan infeksi. Nah, pembengkakan kelenjar getah bening biasanya terjadi ketika tubuh mengalami infeksi. Misalnya infeksi tenggorokan, infeksi gigi, infeksi campak, daerah TBC paru-paru, kita mengalami lupus, ataupun penyakit infeksi kelamin seperti sifilis. Nah, benjolan ini dapat kempes atau menghilang ketika kondisi kesehatan kita membaik atau sumber infeksinya sudah teratasi. Nah, pembengkakan yang lain selain karena infeksi, ternyata pembengkakan di daerah leher bisa saja karena pembengkakan daripada kelenjar tiroid kita. Nah, kelenjar tiroid ini bentuknya seperti kupu-kupu berada tepat di depan leher kita, di depan tenggorokan kita. Nah, kelenjar tiroid ini memang biasanya tidak terlihat, tetapi karena beberapa sebab, kelenjarnya dapat membengkak dan menimbulkan benjolan di leher yang kerap kita sebut dengan gondok. Nah, pembengkakan kelenjar gondok ini kan penyebabnya banyak, makanya kita bedakan atas gondok beracun maupun gondok tidak beracun. Gondok beracun pun sebabnya banyak ya, termasuk gondok yang tidak beracun pun sebabnya banyak, dari struma, dari kista, dari kanker tiroid, ataupun penyakit autoimun. Nah, adanya batu di kelenjar ludah pun bisa menimbulkan pembengkakan pada daerah leher. Bahan kimia yang terdapat di dalam air liur terkadang dapat mengendap dan membentuk batu kecil. Nah, batu tersebut bisa menyumbat aliran air ludah kita di dalam mulut kita dan nampak seperti benjolan di daerah leher. Kanker ya. Sebagian besar benjolan yang di leher memang bersifat jinak. Akan tetapi, benjolan di leher merupakan keganasan yang mungkin akan semakin besar risikonya bagi umur di atas 50 tahun. Berisiko tinggi juga yang mengalami benjolan di leher yang bersifat kanker jika benjolan itu kita alami dan kita mengalami gaya hidup yang tidak sehat. Seperti misalnya merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol. Berarti benjolan di daerah leher mungkin saja bagian daripada kanker. Benjolan di leher juga bisa merupakan petanda bahwa penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya kanker darah putih, kanker payudara, kanker lipoma, serta kanker paru-paru. Nah, benjolan yang jarang terdapat lagi adalah berupa pertumbuhan kulit berlebihan. Memang skin test ini dapat terjadi pada semua orang, terutama pada pasien diabetes,
obesitas, wanita hamil, atau orang yang sudah lanjut usia. Kita sebut namanya kutil. Nah, kelainan ini tidak berbahaya. Biasanya kutil tidak menimbulkan rasa sakit ataupun dia bisa hilang sendiri atau terputus karena kehilangan pasokan darahnya ke daerah kutil tersebut. Dan ini memang tidak perlu dikhawatirkan jika kita menderita kelainan yang disebut dengan skin tag ini. Untuk mengetahui apakah benjolan yang kita derita berbahaya atau tidak, maka kita harus mengenal ciri-ciri benjolan yang berbahaya atau yang tidak berbahaya. Misalnya, benjolan itu tidak kunjung juga mengecil atau tetap saja dia membesar lebih dari sebulan. Kemudian benjolan itu kok nampak terus-menerus ya. Kemudian benjolan yang keras dan tidak bergerak ketika disentuh juga merupakan ciri-ciri daripada benjolan yang cukup berbahaya atau kita curigai jangan-jangan benjolan itu adalah benjolan yang berbahaya. Kemudian benjolan yang diikuti dengan demam, sakit menelan, kemudian atau nyeri menelan, sesak napas, apalagi diikuti dengan berat badan yang menurun, itu juga merupakan benjolan yang cukup kita curigai ke arah keganasan. Peningkatan denyut jantung, suara serak, adanya darah pada air liur, atau perubahan kulit di sekitar benjolan, itu juga merupakan tanda yang kita curigai ke arah keganasan. Jadi jika kita mengalami benjolan, baik yang kita curigai ke arah keganasan atau tidak, memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah itu kanker atau tidak. Misalnya kita melakukan pemeriksaan biopsi, ya kemudian CT scan atau MRI. Nah, cukup demikian rekan-rekan bagi rekan-rekan yang mengalami benjolan di sekitar leher, daripada kita merasa khawatir, cemas yang berlebihan, berlarut-larut, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan sesegera mungkin. Bye.